umat Kristen ini dijamin masuk surga, gimana ceritanya tuh, Dis? Begini, karena itu pun Kristen yang seperti apa dulu? Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Begini Bang, tuntutan untuk masuk kepada hidup yang kekal itu adalah tuntutan yang sangat berat. Seseorang itu harus menjalankan perintah-perintah segala ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Dia harus hidup benar dan tidak bercacat celah. Karena tuntutan itu sangat berat, tidak ada yang sanggup melakukan Bang. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Saya, Anda, semuanya tidak ada yang sanggup hidup kudus tak bercacat celah. Nah, yang sanggup melakukannya itu hanyalah Yesus saja Bang. Dalam Islam, Allah tidak pernah membebani manusia di luar kemampuannya. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika Allah itu maha adil dan maha mengetahui, maka tidak logis Allah menetapkan hukum yang mustahil ditaati, lalu menghukum manusia karena ketidakmungkinan itu. Dalam Islam, manusia bisa taat, bisa salah, dan bisa bertaubat. Tidak perlu orang lain menggantikan ketaatan kita. Lalu bagaimana umatnya? Nah makanya begini Bang, ketika kita berdiri di tahta pengadilan, maka seperti kami orang-orang Kristen Bang, bukan kami yang dilihat Bang, tetapi Yesus yang berdiri di hadapan kami sebagai juru selamat Bang, sebagai penyelamat. Karena apa? Karena kami itu tidak sanggup untuk melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Makanya kami itu dibenarkan oleh karena Yesus, kami itu disucikan oleh Yesus. Makanya Yesus menyucikan kami oleh darahnya. Begitu Bang. Jadi Yesus itu taat sampai mati, tidak melakukan kesalahan. Dan darahnya yang tertumpah itu, yang tercurah itu menyucikan dan menebus kami Bang. Begitu Bang. Semua manusia jatuh dalam dosa dan tidak ada yang sanggup hidup tanpa dosa. Dalam Islam, Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam Islam, dosa bersifat pribadi. Dosa tidak diwariskan, dosa tidak dipindahkan. Allah berfirman, seorang tidak memikul dosa orang lain. Tidak diperlukan penebus dosa. Yang diperlukan adalah taubat dan rahmat Allah. Yesus taat sempurna, maka ketaatannya menggantikan kami. Dalam Islam, ini adalah masalah logika dan keadilan. Dalam keadilan, taat orang lain tidak sama dengan taat kita. Suci orang lain tidak sama dengan suci kita. Jika ketaatan bisa dipindahkan, maka keadilan runtuh. Tanggung jawab pribadi hilang. Allah berfirman, setiap jiwa tergadai oleh apa yang ia perbuat. Islam menolak substitusi moral, yaitu ketaatan orang lain menggantikan kita. Kami dibenarkan oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan. Dalam Islam, ampunan Allah tidak butuh darah. Allah Maha Pengampun, tidak butuh korban manusia. Tidak butuh pembayaran, tidak butuh transaksi darah. Allah berfirman, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jika Allah hanya mengampuni lewat darah, maka ampunan bukan karena kasih, tapi karena transaksi. Walaupun umatnya berbuat jahat, apa tetap masuk surga gitu? Baik, pertanyaan yang bagus. Apa kata Rasul Paulus? Begini, jikalau kamu sudah ditebus oleh Yesus, sudah dibayar oleh Yesus, bukan dengan perak, dengan emas, tapi dengan darah. Jadi kami ini bang orang Kristen ini, kami itu dibeli, dibayar, ditebus oleh Yesus, itu dengan darah. Nah, oleh karena kami sudah dibeli, maka badan kami, hidup kami, tubuh kami, bukan punya kami. Karena kami sudah dibeli oleh Yesus. Barang siapa yang sudah dibeli oleh Yesus, dia menjadi milik Yesus. Dan barang siapa menjadi milik Yesus, dia melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin kita milik Yesus, kita kepunyaan Yesus, tetapi kita kerjanya nyolong mangga? Kami sudah dibeli oleh Yesus, maka tubuh kami bukan milik kami. Dalam Islam, manusia bukan milik makhluk, manusia langsung milik Allah. Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Tidak ada nabi yang berkata, aku membeli kalian dengan darahku. Klaim dibeli oleh darah mengubah hubungan hamba Tuhan menjadi makhluk memiliki manusia. Jika sudah milik Yesus, pasti taat pada perintahnya. Ini justru mengakui pentingnya perbuatan. Jika orang benar ditandai oleh ketaatan, orang jahat ditandai oleh pelanggaran. Maka perbuatan tetap menentukan. Tidak ada jaminan surga otomatis. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, mengenai kami nanti tidak sempurna, mengenai kami nanti jatuh bangun segala macam, itulah yang dimaksud kami akan dibenarkan oleh karena darahnya. Kami tidak lagi dihakimi karena Yesus sudah berdiri membenarkan kami. Kami jatuh bangun tapi dibenarkan oleh darah Yesus. Dalam Islam, manusia bisa jatuh, salah, bangkit kembali. Namun caranya adalah taubat langsung kepada Allah, bukan menyandarkan dosa kepada orang lain. Allah berfirman, barang siapa memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah Maha Pengampun.